Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Aditya Dwi Prasetya Nugraha dari kelompok 1, angkatan 45, gelombang 7, latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan review singkat tentang materi agenda 1 tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang kita yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan menurut istilah, wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua kata, wawasan dan kebangsaan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan itu berarti hasil dari memawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi atau cara pandang. Sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang memiliki asal, keturunan, adat, bahasa, sejarah yang sama, serta berpemerintahan sendiri. Dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, bagaimana memahami kawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Polexus, Bud, dan Hankam. Wawasan kebangsaan juga berhubungan dengan bagaimana suatu bangsa mengelola kondisi geografis negara, sejarah, ekonomi, politik, dan pertahanan dalam mencapai cita-cita yang menjamin kepentingan nasional. Selain itu, wawasan kebangsaan juga menentukan bagaimana sebuah bangsa menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan bangsa lain di dunia internasional. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan ini adalah munculnya rasa nasionalisme dalam setiap masyarakat Indonesia. Hal ini membuat wawasan kebangsaan menjadi salah satu tes dasar untuk merekrut pegawai yang bekerja di pemerintahan. Yang perlu kita ketahui tentang wawasan kebangsaan ini, mereka memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu kontur atau wadah, konten atau isi, dan konduk atau tata laku. Yang pertama itu wadah atau kontur. Salah satu unsur wawasan kebangsaan adalah wadah atau kontur. Wadah yang artinya wadah yang meliputi seluruh bentuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini mencakup kehidupan dalam berbangsa, bernegara, keanekaragaman budaya dan suku, serta pengelolaan kekayaan alam. Dalam hal ini konsep wadah memiliki arti yang mengartikan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki beragam organisasi nasional yang menjadi wadah dari berbagai kegiatan kenegaraan dalam bentuk struktur politik. Yang kedua, isi atau konten. Unsur wawasan yang selanjutnya adalah isi dan konten, yang berarti unsur ini mencakup segala aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dalam mencapai cita-cita serta tujuan nasional. Dan yang ketiga yaitu tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah serta isi menghasilkan wawasan kebangsaan yang berwujud menjadikannya sebagai tingkah laku lahir dari cerminan perbuatan, tindakan, dan perilaku bangsa Indonesia itu sendiri. Tata laku juga ini mencerminkan mengenai jiwa, semangat, dan mentalitas sebuah bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Selain itu, tata laku juga mencerminkan bagaimana identitas diri atau kepribadian suatu bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan, dan dari sanalah timbul rasa kebanggaan dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Itu juga disebut dengan rasa nasionalisme. Sebagaimana kita ketahui, wawasan kebangsaan ini memiliki 4 pilar. 4 pilar yang menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika.
Contoh penerapan wawasan kebangsaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wawasan kebangsaan berarti sebuah kemampuan untuk memahami suatu konsep kebangsaan yang diterapkan dalam sikap ataupun perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar konsep yang perlu diingat, tetapi sebuah bentuk ideologi yang perlu dijaga dan diterapkan agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Agar lebih memahami mengenai konsep wawasan kebangsaan ini, berikut merupakan contoh penerapan wawasan kebangsaan. Yang pertama, yaitu memiliki kemampuan untuk bersikap rasional dan dinamis dalam berpikir dan berpandangan sebagai seorang intelektual. Yang kedua, memiliki sikap gotong royong serta hidup rukun dalam bermasyarakat. Yang ketiga, ikut serta mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, memiliki kesadaran mengenai wawasan kebangsaan yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ikut serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari review singkat mengenai wawasan kebangsaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.